Halo, perkenalkan nama saya Faiz Gimnastiar Hareokia dengan NIM 22503030 SV21466 dari TRI 3 kelas A1. Buatlah susunan topologi jaringan seperti berikut, di mana keempat router saling terhubung menggunakan kabelan dan masing-masing router terhubung dengan ISP. Untuk router 1 dan router 2 terhubung melalui Ether 2 dengan IP 10.10.12.1 dan 10.10.12.2. Untuk router 2 dan router 3 terhubung melalui Ether 3 dengan IP 10.10.231 dan 10.10.232. Untuk router 3 dan router 4 terhubung melalui Ether 2 dengan IP 10.10.341 dan 10.10.342. Untuk router 4 dan router 1 terhubung melalui Ether 3 dengan IP 10.10.14.1 dan 10.10.14.2. Pada uji coba kali ini kita akan melakukan ping antar komputer, koneksi komputer ke internet, dan failover saat koneksi salah satu router ke internet mati. Untuk konfigurasi pertama, kita akan menambahkan IP dari ISP yaitu 10.33.108.19/24 pada interface Ether 1. Lalu tambahkan IP untuk mikrotik yang terhubung ke PC yaitu 192.168.19.1/24 pada interface Ether 5. Selanjutnya kita tambahkan IP pada Ether 2 yang terhubung dengan router 4 yaitu 10.10.34.1/24. Selanjutnya kita akan menambahkan IP untuk router 2 yang terhubung melalui interface Ether 3 yaitu 10.10.23.2/24. Agar router dapat terhubung ke internet, kita perlu menambahkan DNS. Kita tambahkan 10.13, 10.13, dan 10.18, 10.18 untuk DNS yang akan digunakan. Klik apply, kemudian OK. Konfigurasi selanjutnya agar dapat terhubung ke internet, kita perlu menambahkan firewall. Masuk ke IP, firewall, kemudian menu NAT, kita klik ikon tambah. Kita pada menu chain kita ubah menjadi src NAT, out interface inter 1, dan pada bagian action kita ubah menjadi masquerade. Kemudian kita akan menambahkan gateway dari ISP UGM, masuk ke menu IP, routes, kemudian klik ikon tambah. Setelah itu kita tambahkan gateway berupa 10.33.108.254 hingga statusnya berubah menjadi reachable Ether 1. Selanjutnya kita akan menambahkan route list pada Ether 3 yang terhubung dengan router 2 yaitu 10.10.231 hingga statusnya berubah menjadi reachable Ether 3. Selanjutnya kita tambahkan route list untuk Ether 2 yang terhubung dengan router 4 yaitu 10.10.34.2 hingga statusnya berubah menjadi reachable Ether 2. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP pada PC. Masuk ke menu Change Adapter Option, Ether 2, kemudian Properties, lalu klik Internet Protocol. Di sini kita masukkan IP address berupa 192.168.19.2, subnet mesh 255.2550, dan default gateway-nya 192.168.19.1. Untuk DNS-nya kita isikan yang sama dengan pada mikrotik yaitu 10.13, 10.13, dan 10.18, 10.18. Klik OK. Setelah IP pada PC dikonfigurasi, maka kita akan melakukan percobaan untuk mengecek apakah PC sudah dapat terhubung ke internet. Di sini kita akan membuka YouTube dan dapat terlihat YouTube sudah dapat dibuka dan menandakan router sudah dapat terhubung ke internet. Selanjutnya untuk memastikan lagi kita akan melakukan speed test agar dapat memastikan bahwa internet tersebut sudah dapat mengakses internet atau tidak. Dari hasil speed test dilakukan dapat terlihat untuk kecepatan downloadnya rata-rata berada di sekitar 10 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya berada di angka 94 Mbps. Setelah router dapat terhubung ke internet, kita akan melakukan konfigurasi RIP. Di sini masuk ke menu routing, kemudian pilih menu RIP. Di sini kita akan menambahkan interface RIP yang terhubung dengan router 2 dan router 4. Interface pertama yaitu Ether 2 yang terhubung dengan router 4, dan interface kedua yaitu Ether 3 yang terhubung dengan router 2. Kemudian kita akan menambahkan RIP network, yaitu kita akan menambahkan route list dari
router 2 dan router 4, yaitu 10.10.23.0/24 dan 10.10.340/24. Kita juga akan menambahkan IP atau root dari IPPC, yaitu 192.168.19.0/24. Jika konfigurasi RIP berhasil, maka pada bagian root list, IP dari keempat PC dalam topologi jaringan tadi akan terlihat dan statusnya akan berubah menjadi reachable semua. Dapat terlihat di sini IP dari PC pertama sudah statusnya reachable, IP PC kedua statusnya juga reachable, dan IP PC 4 statusnya juga reachable. Selanjutnya kita akan melakukan testing pada IP masing-masing PC. Untuk pertama, IP dari PC pertama yaitu 192.168.17.1 dapat terlihat ping berjalan lancar. Kemudian kita akan melakukan tes ping pada PC 2 yaitu 192.168.18.1 dan terlihat ping juga berjalan lancar. Selanjutnya kita akan melakukan tes ping pada IP PC 4 yaitu 192.168.20.1. Dapat terlihat juga tes ping berjalan dengan lancar. Hal tersebut menandakan bahwa konfigurasi RIP berhasil dan masing-masing antar PC sudah dapat saling melakukan tes ping antar keempatnya. Hal tersebut ditandai dengan status gateway dari masing-masing Ether yang terhubung, statusnya berubah menjadi reachable. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba failover di mana ketika ISP yang terhubung dengan router 3 milik sendiri terputus, yaitu dengan cara menonaktifkan interface Ether 1. Kita akan menguji apakah PC masih dapat terhubung ke internet melalui router lain. Di sini kita akan menguji untuk membuka YouTube dan dapat terlihat YouTube dapat terbuka, dan kemudian kita akan melakukan speed test ulang apakah benar-benar terhubung ke internet, dan dapat terlihat bahwa untuk test speednya berjalan lancar di mana kecepatan download mencapai 85 Mbps dan kecepatan upload mencapai angka 93 Mbps. Dari pengujian tersebut dapat dilihat PC masih dapat mengakses internet melalui root list salah satu router yang terhubung. Untuk mengeceknya kita dapat melakukan traceroute pada command prompt. Kita akan melakukan traceroute pada youtube.com yaitu dengan memasukkan trace rt www.youtube.com. Di sini kita akan melihat rute mana yang dipilih untuk mengakses internet. Dari hasil traceroute tersebut dapat terlihat rute atau jalur mana yang dipilih. Rute pertama yang dipilih adalah route 10.10.23.1 yang merupakan milik router 2. Rute tersebut dipilih karena memiliki distance 2 yang menandakan jarak rute tersebut adalah jarak terdekat dibandingkan dengan route dari router 4 yang memiliki distance 4 yang otomatis rutenya akan lebih jauh. Dapat disimpulkan dengan menggunakan RIP kita dapat melakukan failover sehingga tidak takut jika internet ISP kita terputus. Sekian untuk UTS Praktikum Jaringan Komputer 2. Terima kasih.